Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Rani Putri dengan NIM 2004351 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai analisis teknikal dan analisis fundamental dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Mayar Afriyanti, SE MSc. Topik yang akan saya bahas yaitu profil perusahaan dan alasannya. Alasannya ada dua, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama yaitu profil perusahaan DSNG atau Dharma Satya Nusantara Tbk. Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG didirikan tanggal 29 September 1980 dan memulai kegiatan komersial pada bulan April 1985. Kantor pusat Dharma Satya Nusantara Tbk beralamat di Gedung Sabta Mulia, Jalan Rawagelam 5 Kaf OR 3B, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta 13930, Indonesia. PT Dharma Satya Nusantara Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IDX pada hari Jumat 14 Juni tahun 2013. Di depan sudah ditampilkan logo dari perusahaan DSNG Group. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan DSNG bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan air, pembangkit tenaga listrik, produksi biogas, pengangkutan, pembangunan, jasa, dan perdagangan. Saat ini kegiatan utama DSNG dan anak usaha adalah bergerak di bidang industri dan penjualan produk kayu olahan, di bidang perkebunan kelapa sawit, industri dan penjualan produk kelapa sawit, dan di bidang agribisnis yang meliputi pengolahan dan perdagangan hasil pertanian lainnya. Usaha DSNG berawal dari industri perkayuan terpadu atau komersial tahun 1985. Industri agro, industri tanaman perkebunan yaitu komersial tahun 2001, dan pengolahan kelapa sawit komersial tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu alasan saya memilih berinvestasi pada DSNG. Saham DSNG ini tidak begitu terkenal seperti ITNG atau Bumi atau saham populer lainnya. Padahal dari hasil survei saya, perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup apik, transaksinya juga cukup ramai, oleh sebab itu saya tertarik berinvestasi di saham ini. Pada awalnya, DSNG ini hanya fokus pada industri perkayuan dengan hak pengusaha hutan dari pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, usaha melebar tidak hanya di perkayuan, tapi juga di CPO dan sawit. Disinilah sisi yang cukup menarik, karena ini membuktikan bahwa DSNG tidak bergantung pada satu jenis income saja. Plus yang terbaru yaitu pada 2020 kemarin, DSNG masuk ke sektor energi baru terbarukan dengan membangun Bio-CNG plant. Jadi limbah pabrik sawit dimanfaatkan sehingga menghemat penggunaan solar. Yang pertama, alasan memilih berinvestasi pada DSNG yaitu pemegang saham. Pemegang saham dari DSNG ini PT Triputra Investindo Arya yaitu sebesar 27,6%, dan PT Krisna Capital Investama yaitu 14,6%, PT Trinur Cakrawala yaitu 7,4%, PT Mitra Aneka Guna yaitu 6,3%, Arianto Otomo yaitu 5,4%, Andrianto Otomo yaitu 5,4%, dan masyarakat sebesar 33,1%. Dengan masyarakat 33,1%, di mana berada di antara 30% sampai 50%, maka saham bisa dikatakan liquid dan itu tergolong bagus. Berarti saham DSNG ini mudah diperjualbelikan. Semakin liquid sebuah saham, berarti pembelian dan penjualan yang bertransaksi semakin banyak. Dan itu artinya saham itu laku dan tergolong ideal karena masyarakat tidak memegang dalam jumlah sedikit atau jumlah yang sangat banyak. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal saham? Secara sederhana, analisis teknikal adalah teknis analisis yang ditujukan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar,
harga saham, dan volume transaksi saham. Pada saat ingin melakukan transaksi untuk membeli saham DSNG, harga yang saya dapat untuk membeli satu lot yaitu sebesar Rp605. Saya sedikit menyesal karena membelinya terlalu lama, karena jika saya beli dari sebulan yang lalu, mungkin saya sudah mendapatkan gain yang lumayan, karena jika dilihat chartnya pada 18 Oktober 2022, harganya masih di kisaran 470 sampai dengan 480. Sedangkan saya baru membelinya pada 28 November 2022 dengan harga 605. Jadi kenaikannya sudah cukup tinggi. Dari chart juga memang tidak terlalu stabil, terlalu banyak maupun penurunan yang drastis. Dan jika saya lihat dari analisis teknikal ini, saham DSNG cukup worth it karena memang tidak ada kerugian yang terlalu besar atau drastis. Dan keuntungannya pun tidak instan, oleh karena itu kita harus sabar karena memang ini untuk investasi jangka panjang. Di depan sudah saya tampilkan portofolio dari saham DSNG yang saya beli. Baik, selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh bagaimana saham DSNG, maka kita akan melihat sisi fundamentalnya, terutama dari kemampuannya dalam menghasilkan laba selama 4 tahun terakhir. Data diambil dari Financial Report pada Motion Trade, yang mana pada tabel sudah tampilkan tahun 2019 mendapatkan laba sebesar 63 M 90 juta, dan tahun 2020 yaitu 163 M 772 juta, 2021 sebesar 415 miliar 882 juta, dan 2022 pada tahun ini yaitu 893 miliar 112 juta. Jika melihat angka di atas, maka dapat dilihat bahwa perusahaan DSNG ini cukup stabil, bahkan di masa pandemi sekalipun. Saat yang lain masih terseok-seok, Dharma Satya Nusantara sudah mampu menghasilkan laba signifikan di tahun 2021, bahkan semakin naik lagi labanya pada tahun 2022 dengan selisih sebesar 477 miliar 230 juta. Angka ROE-nya pun dapat dikatakan sudah cukup bagus dengan rata-rata di atas 8%. Hal ini membuktikan bahwa Dharma Satya Nusantara selalu berusaha untuk meningkatkan ROE karena semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Dan juga untuk meningkatkan ROE dari tahun ke tahun akan meningkatkan pula pertumbuhan laba. Begitu juga dengan NPM, semakin tinggi maka keuntungan pemilik perusahaan semakin kuat, tentunya juga akan meningkatkan pertumbuhan laba. ROA pun juga seperti itu. DSNG memiliki ROA yang naik setiap tahunnya. ROA yang tinggi mampu menghasilkan tingkat keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan ROA yang rendah. ROA DSNG tidak terlalu tinggi namun karena selalu naik. Jadi untuk jangka panjang akan ada kemungkinan DSNG memiliki ROA yang tinggi. Selanjutnya yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Jika dilihat dari DER-nya, maka kita melihat bahwa dari tahun ke tahun, sisi hutangnya Dharma Satya Nusantara kian menyusut. Bahkan di tahun 2022 sudah berada di bawah 1%. Menurut saya, karena berada di bawah 1%, maka kondisi perusahaan DSNG ini masuk ke dalam kategori sehat atau baik. Dan secara fundamental, saya rasa Dharma Satya Nusantara bisa dijadikan salah satu objek investasi. Apalagi dari segi labanya juga tumbuh. Oleh karena itu, saya memilih DSNG untuk investasi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya dan penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya sudah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.